Saya yakin sih bahwa sepertinya Jokowi tidak puas hanya mendengarkan bisikan dari menteri ya tentang nasib dari seniman gitu kayaknya. Itu perkiraan saya sih, karena ya kenyataannya dia pengen tahu langsung dan mendengarkan keresahan langsung sebenarnya. Oke, selamat datang kembali warganet di Tagar TV bersama saya Eno. Kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu musisi senior di Indonesia, Chandra Hendrawan Johan. Dia adalah salah satu pionir musik grunge. Dia dikenal dengan band cadasnya, yaitu Cupu Manik. Dan dia namanya lebih dikenal dengan C. Cupu Manik. Selamat siang Bang C. Ya, selamat siang Eno. Ya, untuk kali ini kita mau ngobrolin masalah musisi ya, nasib musisi di tengah pandemi. Lalu kemudian kemarin teman-teman musisi juga hadir ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya, kita betul. akan membahas seputar itu aja sih, Kang. Ya. Itu kemarin ke istana diundang atau menyampaikan surat dan ditemui oleh Presiden atau seperti apa, Kang? Kalau saya sih ya kebetulan baru pulang dari Palembang, nggak tahu bakal ke istana. Malah saya niatnya mau berlebaranan sama orang tua, tiba-tiba Senin malam itu dapat WhatsApp dari tim istana lah ya, mungkin staf, bilang, C bisa menghadap Bapak nggak ya gitu, Pak Presiden sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh kebetulan saya baru nyampe Jakarta, saya bilang gitu. Oke, akhirnya. Jadi memang invitation dari pihak istana justru ya? Iya. Lalu ya dia ngasih tahu lah bahwa protokol kesehatannya akan sangat ketat. Bahkan saya sampai sekarang kan belum pernah rapid test. Akhirnya saya pertama kali rapid test di istana tuh. Oke. Jadi itu kalau dengan siapa aja Kang kemarin Kang? Sebenarnya ini kedatangan saya yang kedua ke istana. Sebelumnya dulu pernah tuh bersama almarhum Glenn waktu itu. Ya. Nah, satu meja besar itu sebenarnya harusnya penuh. Tapi karena ini COVID, sementara kayaknya istana melakukan protokol social distancing, bahkan duduk pun harus berjauhan. Akhirnya para seniman dibagi dua kloter, no. Oh gitu. Kalau nggak salah ada kloter yang jam 12 itu, ada Desta, Raisa, Anji, Cak Lontong kalau nggak salah deh. Terus Butet, saya nggak hafal lagi, Kikan kalau nggak salah, Kikan ikut. Nah, mereka di kloter pertama tuh jam 12 kalau nggak salah. Nah, pertemuan saya jam 14-nya. Kalau saya jam 14, jadi jam 13 harus sampai istana untuk rapid test ya. Nah, kalau saya sama Ari Lasso, kayaknya kalau nggak salah dari film ada Lola Amelia ya. Terus musisinya Ari Lasso, Once, Adi MS, Yofi Widianto, siapa lagi ya? Ada musisi lain lah ya. Ya, Atta Halilintar, YouTuber Atta Halilintar. Ada juga Soleh Solihun. Depan saya ada Indra Bekti sama Iis Dahlia kalau nggak salah. Oh, Yuni Syara. Secara keseluruhan dari dunia hiburan ya, bukan berfokus di dunia musik aja, tapi mencakup semua ranah di hiburan ya, perfilman, konten kreator, musik. Iya. Segala macam. Tapi kemarin itu yang lebih banyak memang pas kloter saya musisi yang banyak. Ya, kebetulan seperti itu ya. Nah, itu pembahasannya apa itu, Kang? Maksudnya apa yang disampaikan Presiden kemarin? Sebenarnya saya yakin sih bahwa sepertinya Jokowi tidak puas hanya mendengarkan bisikan dari menteri ya tentang nasib dari seniman gitu kayaknya. Itu perkiraan saya sih, karena ya kenyataannya dia pengen tahu langsung dan mendengarkan keresahan langsung sebenarnya. Dia pengen mendengar keluhan otentik dari seniman gitu kayaknya. Jadi jadi sebenarnya Menteri Ekonomi Kreatif Wisnu Tama sama Jokowi, dan Jokowi harus ada di sebelah dia untuk mendengarkan gitu, pengen tahu dia. Ya udah, jadi sebenarnya kemarin itu adalah menampung semua keresahan. Sebenarnya momen menampung semua keresahan dan pemerintah pengen tahu apa sih yang terjadi, denyut karyanya masih bergerak nggak sih? Apakah masih bisa berkesenian atau tidak, atau
Ya, kemarin kita semua mengungkapkan dari berbagai sisi ya. Semua orang di forum berbicara. Diberi kesempatan untuk bicara. Gitu. Oke. Jadi apa tuh? Kalau Kang C sendiri kan mungkin ada titipan dari teman-teman kru panggung, terus kemudian ada musisi kafe atau gimana itu? Iya. Apa yang disampaikan Kang C kemarin? Saya kesana tuh sebenarnya dengan berbagai macam keresahan yang mau saya ungkap. Poinnya banyak banget sebenarnya. Tapi begitu saya mau bicara hal itu, ada beberapa musisi yang mempunyai keresahan yang sama. Oh. Akhirnya ada beberapa poin, ada banyak poin yang saya tidak mengutarakan lebih lanjut karena sudah dibahas sebelumnya. Gitu. Sudah Contohnya kayak terwakilkan kayak Ari Lasso sebenarnya fokus kepada dia mendapatkan tawaran tampil, atau saya lupa lebih tepatnya apa, apakah ada IO luar, apakah IO sendiri punya dia yang mengusahakan. Kalau nggak salah kan dia juga punya IO ya, Ari Lasso. Nah, itu akan menjadi proyek percontohan dan minta izin, lalu minta dukungan pemerintah. Bahkan Ari Lasso mengajak, meminta Jokowi untuk hadir di acaranya. Dan dia memastikan konser itu di luar terbuka, di ruangan terbuka dengan kursi-kursi. Mereka duduk berjarak dan memastikan bahwa penonton akan pulang dengan selamat gitu. Dan jadi saya satu poin tentang dunia pertunjukan makanya saya nggak mau bahas. Ya, karena memang sudah terwakilkan. Karena, dan Jokowi bilang bahwa sebenarnya ya pemerintah mendukung, soalnya dia bicara begini. Ya memang harus ada satu percontohan, dia bilang. Nanti jika konser ini memang berhasil dan orang pulang dengan selamat, itu akan dicontoh IO lain. Ya, akan di copy paste. Betul. Banyak betul, dengan protokol yang ketat gitu ya. Nah, yang perspektif saya di situ memang Jokowi menyetujui gitu bahwa memang harus ada percontohan. Gitu. Oke, baik. Kalau mengenai industrinya kan sempat vakum ya, bukan vakum lagi, malah kayaknya tewas ya, terkapar ya. Bukan langsung di M Block padam, di kafe-kafe padam, berbagai konser ditunda, mengalami penundaan. Itu dia. Gimana itu, Kang? Ada bahasan mengenai itu ke Pak Presiden? Saya menjelaskan ke Pak Presiden. Pak, sebenarnya musisi itu kalau harus dipilah, sekarang ada dua nih. Musisi kafe itu akan menghabiskan waktunya untuk ngulik lagu orang dan dia bekerjanya manggung. Sementara musisi-musisi karya seperti kami menghabiskan waktunya untuk berkreasi, mencipta lagu justru, bukan ngulik lagu doang. Kalau kami mencipta. Nah, dua-duanya kena, saya bilang. 4 bulan ini income berhenti. Kalau anak-anak kafe butuh bekerja untuk manggung kembali, kalau kami jelas, kami punya pengeluaran untuk membuat produksi lagu dong, ya nggak? Betul. Nah, sementara income hanya mengandalkan tabungan gitu untuk beberapa musisi. Jadi, saya bilang poinnya adalah bahwa andaikan kita mendapatkan share revenue yang bagus, royalti dalam hal ini? Royalti dalam hal share revenue dari platform musik digital. Gitu. Yang saya dengar, saya bilang, saya membaca, bahkan saya pernah menulis artikel bahwa di Indonesia itu untuk 1 kali play itu cuma 8 rupiah. Saya minta cek lagi negara. Saya bilang, tolong cek lagi negara. Berapa sih yang mereka bayarkan pajak pada negara sebenarnya? Karena ini adalah bisnis yang luar biasa besar loh. Saya bilang kita punya musik yang produktif, pasar musik kita besar. Coba diintip kembali. Andaikan share revenue itu tinggi, musisi punya tabungan dan bisa memproduksi karya. Iya, makanya oleh karyanya. Nah, saya bilang bahwa saya mau meneruskan omongannya Ari Lasso yang mengilustrasikan bahwa bayangkan kalau musisi tidak produktif bikin karya, setahun aja kita kompak ngebikin lagu gara-gara kesusahan. Sementara musik itu kan pertunjukan berhenti, tapi mengkonsumsi musik kan tidak berhenti. Betul. Nah, jadi itulah yang harus
pikirkan sama pemerintah. Saya bilang, tolong dicek kembali. Dan akhirnya mencuatlah usulan saya seperti Thailand, saya bilang. Thailand punya Fungjai. Mereka punya platform digital musik sendiri dan sebenarnya pemerintah sudah harus mulai menyokong itu. Kita harus punya platform musik digital sendiri disokong oleh pemerintah. Gitu. Agar era kapitalisme digital ini duitnya nggak lari terus keluar. Sementara kita adalah negara yang punya potensi musikal besar gitu. Nah saya bilang di forum, ini saatnya negara untuk memperhatikan ini. Dan saya bilang bahwa Disney aja sudah mengakuisisi Fox Entertainment, udah berani membeli Pixar, membeli Marvel, membeli Star Wars, membeli National Geographic. Artinya saya bilang model berlangganan konten itu akan menjadi model bisnis potensial di masa depan, Pak. Iya, betul. Indonesia sudah harus memikirkan itu, saya bilang. Dan pemerintah harus menyokong. Gitu. Kemudian reaksi Pak Presiden sendiri gimana, Kang? Yang paling bereaksi justru Pak Menteri Ekonomi Kreatif bilang, meskipun begitu kalau kita punya platform sendiri ya susah. Susahnya kenapa, Pak? Saya bilang. Ya orang tetap akan mempostingnya di platform yang besar, milik orang lain. Ya saya bilang, kesulitannya bisa kita selesaikan bareng-bareng. Disitulah perannya pemerintah, saya bilang. Kalau negara lain bisa, kita harus bisa. Saya bilang bahwa kita harus mulai dan tumbuhkan romantisme nasionalisme. Gitu. Cintai produk dalam negeri, karya sendiri. Betul. Dan betul bahwa akhirnya Menteri Wisnu Tama bilang, ya kita sedang mengupayakan itu juga kita harus berdaulat juga secara data. Betul, saya bilang kedaulatan data memang harus diupayakan, saya bilang. Gitu. Dan Presiden, gimana? Mungkin yang disampaikan Kang C ini kan akan berdampaknya di masa depan ya. Maksudnya menjadikan momen pandemi ini sebagai pelajaran, terus kemudian pemerintah dituntut melakukan perbaikan yang hasilnya bisa dinikmati di masa depan, kan seperti itu. Betul. Tapi maksudku gini, ini di situasi pandemi ini kan benar-benar menghajar semua industri ya, terutama industri musik yang pertunjukan langsung gitu. Kalau untuk dalam hal teman-teman musisi yang memang kerjanya live, wedding singer, terus kemudian musisi kafe, pengamen, itu segala macam itu mungkin ada dari kalau Kang C nggak menyampaikan mengenai itu, mungkin disampaikan oleh teman musisi lain. Itu reaksi Pak Presiden seperti apa mengenai? Iya betul. Maksudnya saat ini mengalami kesulitan dan harus disegerakan dikasih solusi gitu. Betul. Pak Presiden sendiri sebenarnya pertanyaannya Eno itu juga termuat dalam pertanyaannya ADMS. ADMS juga bilang musisi kafe sudah ke balai kota, dia bilang. Tapi tidak mendapatkan jawaban yang konkret gitu. Akhirnya itu langsung kok dijawab sama Jokowi. Terutama saya mendengar bahwa Menteri Ekonomi Kreatif Wisnu Tama langsung bilang melalui mic ke Jokowi, Pak, itu kan wewenang pemerintah daerah. Terus kata Jokowi, ya betul katanya. Kita segera delegasikan aja dari pusat gitu. Gitu. Saya dengar banget Jokowi ngomong gitu ke Pak Wisnu Tama gitu, bahwa ya kita tinggal mendelegasikan dari pusat kepada mereka. Maksudnya saya melihat itu bahwa Jokowi pengen aturannya memang lebih longgar, tapi tidak melonggarkan protokol kesehatan yang ketat gitu. Ya itu makanya saya bilang pertemuan kemarin itu terlalu berlebihan kalau kita langsung berharap ada solusi kan. Betul. Karena forum setidaknya ada diskusi bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan yang ada di bawah, kan seperti itu kan. Betul. Kemarin itu meeting yang perlu banget karena menurut saya itu formula untuk menampung masalah. Gitu, untuk menampung kondisi real gitu. Dan mereka harus dengar. Saya sepakat itu, tapi maksudku gini Kang, ada beberapa yang memang mendesak kan. Ya. Ada teman, ya kita sama-sama berada di ruang lingkup musik kan seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang main di kafe, entah di Bali atau di Jakarta atau di
kota-kota besar di Indonesia, itu ada yang mulai jual barangnya demi bertahan hidup, apa segala macam kan seperti itu. Dari pembicaraan kemarin, mungkin dari pemerintah ada gitu memberi kebijakan atau menjanjikan sesuatu untuk yang terdampak langsung ini? Yang terdampak langsung? Kemarin itu pertanyaan itu hampir sesuai dengan Dira Sugandi. Dira Sugandi kan mewakili musisi-musisi jazz yang rekeningnya sudah rekening mereka sudah sangat menyusut gitu. Terus itu sudah diutarakan kepada Pak Jokowi bahwa sebenarnya itu yang sangat terdampak gitu. Itu yang sangat terdampak dan saya tidak melihat jawaban yang terlalu jelas karena sejujurnya Jokowi dan saya di ujung sebelah kanan. Kalau saya bertanya dia terus nengok gitu. Karena kita berjarak dan saya dikasih duduk di tempat paling agak jauh gitu. Di sebelah kanan dia paling ujung. Sementara Dira di seberang saya lagi di ujung. Jadi Jokowi itu menjawabnya membelakangi saya. Gitu. Jadi saya tidak tahu jawaban tepatnya apa, tapi yang jelas Dira Sugandi mengungkapkan kesulitan ekonomi itu terutama yang berimbas kepada musisi-musisi jazz, gitu. Dan Dira Sugandi saya lihat dia sampai menangis ngomongnya ke Jokowi. Gitu. Yang pasti keresahan itu udah sampai lah ke pemerintah. Keresahannya sudah sampai dan saya tidak tahu bentuk bantuan apa secara real yang akan diberikan pemerintah. Di dalam ruangan itu juga saya tidak terlalu mendengar dengan jelas karena Jokowi menengok ke seberang saya gitu. Jadi dalam posisi saya Jokowi membelakangi saya untuk menjawab Dira. Tapi itu terungkap di forum. Itu terungkap di forum. Yang pasti keresahannya sudah sampai lah. Betul. Lalu gini Kang, kemarin sempat adalah pergerakan kolektif ya, melakukan aksi konser dengan donasi segala macam. Itu kalau menurut Kang saya sendiri itu membantu nggak sedikit banyak? Iya sih, walaupun beberapa pemain kafe juga sebenarnya saya yakin termasuk anak-anak band seperti saya yang berkarya bukan pemain di kafe. Yang saya juga sadar kok, saya datang kemarin ke istana tidak sama sekali ingin mengemis gitu. Hanya tolong pemerintah perhatikan bagaimana kita sama-sama membuat formula yang sangat aman, lalu melonggarkan aturan, gitu. Karena menurut saya juga ini bukan persoalan pemerintah melakukan regulasi yang ringan atau tidak. Sekarang permasalahannya apakah penonton mau datang ke kafe? Betul. Kan itu juga jadi, misalnya gini lah, pemerintah melonggarkan aturan, ya kan, memastikan bahwa aturan ketat, protokol ketat. Permasalahannya sekarang ada di publik, apakah mau datang ke kafe? Sementara publik tahu berbahayanya bagaimana berada di dalam ruangan ber-AC berlama-lama. Kita tidak tahu ventilasi udaranya, kita tidak tahu sirkulasi udaranya sebaik apa. Itu kan jadi permasalahan ekonomi juga. Contoh misalnya, pihak kafe memainkan band kafe tampil, tapi publik nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli gitu. Bagaimana tuh putaran ekonominya? Nah, sekali lagi, memang ini bukan perkara mudah. Dan pemerintah tahu juga, kemarin itu hal-hal seperti itu diungkap kemarin. Ini kan makanya saya mengerti bahwa ini memang formula yang harus dicari bersama. Ini harus dipikirkan bersama. Apa ya? Apa titik tengahnya sih solusinya? Nah, seperti Eno tadi bilang, saya setuju bahwa yang penting, musisi kena korban, berbagai pihak kena korban, apalagi sebuah metode pertunjukan, itu kena banget korbannya. Pertunjukan stop, income stop gitu. Tapi tetap kita mengakui ini nggak mudah loh. Ini bukan permasalahan mudah loh. Gitu loh. Ini bukan permasalahan masalah birokrasi doang loh. Toh publik juga masih ketakutan untuk datang ke konser. Betul. Nah itulah makanya ini adalah hal yang memang harus dicari bersama-sama. Saya makanya cukup mengapresiasi pemerintah mau mendengar keluhan ini dari berbagai macam bidang yang dikeluhkan oleh yang lain gitu. Dia juga mau mendengarkan keluhan musisi gitu hari itu. Karena kita sudah menjadi meskipun pada akhirnya di media sosial jadi perdebatan juga kenapa industri kreatif yang diundang, kenapa dan banyak kenapa yang lain. Pasti. Iya. Ya
mungkin kenapa industri kreatif, karena memang menterinya industri kreatif yang mungkin itu mengusulkan kepada Jokowi untuk memanggil mereka, para pelaku stakeholder itu, untuk menampung semua keluhan gitu sebenarnya. Mungkin ya. Iya, mungkin juga. Jadi secara umum konser-konser donasi kemarin nggak terlalu berdampak besar ya untuk musisi ya? Kalau menurut saya sih lumayan, karena saya tahu kok, saya berada di dalam grup komunitas biduan Indonesia. Eno bisa sebutkan siapa aja vokalis yang ada di dalam situ, dari anak indinya kalau nggak salah ada Holil, ada saya, ada Rekti Sigit kalau nggak salah, ada siapa. Anak indinya cuma sedikit vokalis, cuman yang lainnya banyak band mainstream, vokalis mainstream, biduan mainstream. Mereka sudah melakukan kok, mengumpulkan donasi dalam waktu berapa hari, ada kekumpul 180 juta gitu. Dan sudah tersampaikan, datanya sudah dikasih gitu. Ya terlalu terlalu tak bersyukur gitu kalau bahwa itu tidak membantu. Itu sangat membantu harusnya. Ya. Dan tapi meskipun saya salut bahwa penyanyi kafe juga yang dibutuhkan adalah memang bukan hanya penggalangan dana, tapi bekerja. Ya, nah, betul. Sekali lagi itu nggak mudah. Kita sedang mencari solusinya bersama. Minimal kemarin memang diungkap gitu. Ya, karena kalau memang menggantungkan hanya donasi, lama-lama orang yang berdonasi juga kan berkurang juga. Betul. Jadi, karena yang berdonasi juga kesusahan kan? Ya, tuntutan kru panggung, tuntutan band kafe ya adalah bekerja kembali. Ya, benar. Dan itu apalagi bukan hal yang mudah ya. Betul, apalagi seperti saya gitu. Saya bukan penyanyi kafe, saya punya band. Saya bisa menjual merchandise, bahkan dari merchandise saya bisa memberikan THR kepada kru-kru dan soundman kami, karena merchandise kami laku, puji syukur di masa pandemi. Tapi tetap loh, merchandise-nya itu adalah merchandise Cupu Manik misalnya yang lagu baru, single baru. Artinya betul kan, harus ada produk baru sehingga harus ada gimmick baru, produk baru, akhirnya berdampak pada merchandise yang baru. Iya, betul. Bayangkan orang seperti kami juga, ini bahaya kalau kita nggak ngeluarin produk apa-apa yang baru gitu. Ya kan, ini kan lama-lama juga berdampak sebenarnya. Nah, itu udah saya ungkapkan. Betapa pemerintah harus memikirkan, bisa jadi loh kita beresiko loh untuk tidak berkarya loh. Karena memang nggak ada duit untuk memproduksi lagu. Ya. Dan saya bilang kemarin, di ruangan ini mungkin saya adalah salah satu musisi yang gak bermajikan. Saya bisa bilang ke Jokowi, saya adalah dari kaum indie, saya tidak punya konglomerasi budaya di belakang saya gak punya label, saya bilang. Dan orang kayak saya banyak, saya bilang. Saya ungkapkan itu ke Jokowi kemarin. Oke, Kang C, selain mencatat, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, selain mencatat dan mendengarkan unek-unek rekan-rekan di industri kreatif, industri hiburan, Pak Jokowi menyampaikan apa, Kang? Apakah menjanjikan sesuatu atau gimana? Ya, pokoknya gini. Atau melalui menterinya menjanjikan sesuatu? Akan ada regulasi atau akan ada kebijakan? Ya, kebayang ya, salah satu contoh deh. Saya bilang kan tadi sama Eno, saya duduk di sebelah kanan, saya di kanannya Jokowi dan jauh, meja itu panjang sekali. Tapi begitu saya bicara, dia benar-benar nengok, badannya benar-benar ngeliatin saya, gak berhenti mencatat poin-poin besar yang saya ungkap, dan berkali-kali dia berbisik pada menteri. Jadi memang mendengarkan banget sangat dan apa? Dia terkejut, dia kaget dengan situasinya, itu benar-benar kelihatan gesturnya sama saya, gitu. Dan semoga ya itu harapan kita lagi ya. Karena itu kenapa saya langsung mengungkapkan pertemuan kemarin di sosial media. Yeah. Kenapa saya ungkapkan itu? Saya hanya ingin memberitahu pada publik bahwa saya benar-benar mengatakan itu. Gitu. Satu itu, kenapa saya berani mention Jokowi dan Menteri Wisnu Tama? Karena saya mau ngasih tahu ke publik, memang saya mengungkapkan hal itu. Kalau saya misalnya ngomong tidak sesuai dengan yang saya tulis di status, di caption sosmed saya, itu juga saya akan diremehkan orang, terutama ya Jokowi sama Wisnu Tama. Enggak kok si C nggak ngomong kayak gitu misalnya. Ya saya perlu memang, karena tujuan saya ke sana memang
Menyampaikan keresahan. menyampaikan keresahan. Yang kedua, saya nggak punya kepentingan politik apa-apa, saya bukan buzzer, saya nggak pernah dapat apa-apa dari mereka, dari istana. Saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya hanya rakyat. Saya mengira bahwa istana adalah rumah rakyat. Apa salahnya saya datang? Dan akses untuk diundang ini saya manfaatkan untuk bersuara gitu, bahwa keadaan tidak baik-baik loh Pak. Ya. Keadaan tidak baik-baik. Itu yang paling penting. Jadi saya memang datang ke sana ya, nothing tulus, nggak ada. Saya nggak dapat apa-apa. Saya bukan buzzer, saya kalau saya mau mencari aman, saya nggak perlu nulis status kan, no ya? Iya betul. Gitu. Justru saya mau mengungkapkan nih ke publik bahwa suatu saat, si C pernah nuntut ini loh, si C pernah ngomongin ini loh di istana, kok pemerintah nggak ada kerjaannya, misalnya gitu loh. Ya. Makanya saya tulis di status, biar terang benderang bahwa tuntutan itu sudah saya ungkap, gitu. Ya, jadi jika nanti memang tidak melakukan apa-apa, ada bukti bahwa dari kalangan musisi pernah menyampaikan keresahannya kan seperti itu. Betul. Dan terakhir sekali nih. Iya apa? Kalau mungkin kalau Kang C sebagai musisi pekarya ya masih menghasilkan royalti, masih bisa jualan merchandise apa segala macam. Tapi mungkin ada yang ingin Kang C sampaikan gitu ke teman-teman kru panggung, teman-teman musisi kafe, atau memberikan semangat ke mereka di tengah pandemi ini? Silakan. Iya. Sebenarnya ada satu peluang bernama virtual show. Saya yakin ada orang-orang yang jago di IT akan mengusahakan sebuah konser virtual. Meskipun konser konservatif tidak bisa tergantikan ya. Tapi konser virtual show yang patut, yang layak, yang proper, itu akan menjadi garapan baru kita. Bahkan musisi sekarang akan punya dua sumber pendapatan, dari fisik dan dari virtual. Nah, saya yakin bakal banyak orang-orang IT yang akan mengusahakan, bahkan saya pun sudah ditawar, Cipu Manik sudah ditawar contoh konser virtual yang akan dilakukan dengan sangat proper, dengan audio dan sound system yang proper, dengan broadcast yang proper, sehingga orang mau mengeluarkan uang tiket untuk menonton. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dan buat musisi-musisi banyak banget sebenarnya kegiatan kita bisa dilakukan. Salah satu contoh, bikinlah kompilasi bersama. Pandemi ini sayang kalau lewat begitu saja tanpa kita mendokumentasikan zaman gitu kan. Marilah kita bikin karya bersama untuk dikenang. Entah single-single nanti dari kompilasi itu akan menjadi sesuatu yang besar, itu akan menggairahkan lagi kita memproduksi sesuatu yang baru kan, merchandise yang baru, ya kan, di wawancara media, macam-macam. Jadi saya sih berharap ini tidak akan menyurutkan semangat. Saya berharap, saya selalu bilang bahwa lawan dari kebahagiaan itu bukan kesedihan sih. Karena kadang-kadang kesedihan itu hanya sinyal biar kita bertindak gitu. Tapi lawan dari bahagia itu adalah ketiadaan harapan. Kalau orang sudah tidak punya lagi harapan, buat apa melanjutkan hidup sebenarnya? Jadi saya yakin kita sekarang semua sedang meraba. Mudah-mudahan sih akan ada terobosan-terobosan baru ketika income itu akan berdatangan gitu ya. Salah satu contoh sebenarnya, saya selalu melihat kejadian dalam dua mata sisi gitu. Ada musisi yang terpuruk, tapi kalau nengok lagi ada musisi yang malah dapat job banyak. Iya serius, mas. Saya melihat ada musisi-musisi yang malah kebanjiran iklan, malah iklan makanan anjing, iklan makanan burung, endorsement ini itu. Loh, di antara kutub yang terpuruk malah ada juga musisi yang jadi selalu ada sisi positif dari betul. Nah jadi sebenarnya ya kita bisa seperti mereka. Artinya lo nggak bisa main musik doang. Loh, ternyata musisi harus bisa jadi talent, musisi harus bisa jadi influencer. Lah, kenyataannya ada musisi yang begitu. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya ya itulah mungkin kita perlu memanfaatkan sosmed secara baik, lebih maksimal agar
Rezeki-rezeki itu ya kita orang-orang yang bisa ketumpahan itu gitu. Karena saya yakin semua brand itu yang seorang pemasar, seorang marketing pasti ketakutan jika brand mereka keluar dari benak seseorang. Yeah. Artinya brand itu butuh musisi. Sebagai Brand itu, influencer. sebagai influencer, sebagai figur publik, kita akan tetap saling ini kok. Saya yakin kita akan tetap saling membutuhkan kok, gitu. Nah sekarang tinggal kita bagaimana caranya kita menaikkan citra, menaikkan image, bagaimana cara kita membuat produksi karya yang keren. Suatu saat itu semua akan bergulir dengan bagus gitu. Oke, Kang C. Berarti kalau boleh saya sarikan nih, yang pasti musisi diundang oleh pihak istana untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dan dipastikan pula semua keresahan, semua keluhan didengar oleh pemerintah. Betul. Dan mengenai solusi, mengenai kebijakan berikutnya, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang instan. Jadi teman-teman yang berada di industri hiburan juga harus bersabar, harus mengetahui situasinya itu sulit. Seperti itu ya, Kang? Dan satu lagi misalnya, COVID ini berdampak pada berbagai pihak gitu. Kan kita sebel, saya sih sebel kalau ngelihat gila ya. Ini pejabat-pejabat pada berunding dong ngomongin kita. Kok ngomonginnya ekonomi makro, ekonomi yang ngomongin tentang ya tentu kesehatan dan lain-lain, sampai berunding, berbagai pejabat berunding ngurusin rancangan undang-undang HIP yang lagi heboh gitu. Kapan pejabat ngerundingin kita gitu? Nah, itu terjadi. Kemarin kekesalan saya, gitu, kejengkelan saya kemarin kebukti bahwa pemerintah ngundang, mereka pengen mendengar, gitu. Ya kita tunggu kinerja mereka, semoga aja. Nah, kejengkelan saya lumayan agak apa ya? Terjawab. Agak merendah, ya, gitu. Oke, Kang C, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya. Senang juga semoga pandemi udah diundang ini membaik. Amin. Ya. Salam ke rekan-rekan musisi lain. Siap. Tetap semangat. Terima kasih Kang semangat juga. Sama-sama, Eno.